Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di tatap muka untuk pertama kalinya ya bagi manajemen strategis. Di sini kita akan membahas untuk yang pertemuan pertama dulu. Baik, langsung saja kita lihat ke materinya. Ya, nah di sini kita akan membahas tentang pertemuan pertama yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen strategik ya. Eh, Mahasiswa semua bahwa manajemen strategik ini berfokus kepada bagaimana nanti kita bisa diarahkan atau kita bisa memberikan informasi mengenai apa saja sih yang perlu dirangkum, kemudian diformulasikan untuk membentuk sebuah strategi dan belum tentu sampai situ saja, tapi juga bagaimana cara kita untuk memformulasikan lalu mengimplementasikannya. Nah, selanjutnya di sini ada subbahasan yang akan saya terangkan pada pertemuan ini ada tiga ya. Pertama ada hakikat MS itu saya singkat sebagai manajemen strategik, kemudian proses manajemen strategik serta ruang lingkup manajemen strategik. Nah, tentu saja sebelum ke materi, ini kita perlu ketahui dulu apa sih yang dimaksud atau definisi dari manajemen strategik. Manajemen strategik itu punya definisi, dapat definisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasikan. Lalu bagaimana nanti diimplementasikan dan kemudian dievaluasi eh, keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi itu dapat memperoleh tujuannya. Lagi-lagi dinamakan dengan satu konsep manajemen di sini berarti kita harus punya tujuan atau struggle yang jelas sehingga nanti kita bisa melangkah dengan step-stepan yang ya step by step dengan strategik yang sudah kita buat ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada istilah apa bedanya dengan perencanaan. Nah, perencanaan strategik ini sebenarnya sama saja ya istilahnya karena tapi di sini perencanaan strategik ini sering digunakan dalam dunia bisnis, sedangkan MS ini itu adalah sering digunakan dalam dunia akademis seperti kita pada hari ini perkuliahan itu bukan lagi atau istilah katanya itu diganti dengan manajemen strategik ya. Jadi kalau perencanaan strategik itu biasanya digunakan dalam dunia bisnis atau dunia kerja. Nah, bagaimana ada istilah muncul manajemen strategik pertama kali ini ternyata muncul pada tahun 1950. Nah, dimulai pada tahun ini, kemudian populer di antara pertengahan 1960-an dan juga pertengahan 1970-an. Selama tahun ini rencana strategik ini secara luas diyakini dapat menjawab ya semua permasalahan bisnis. Bayangkan saja bisnis itu kan bermacam-macam dan juga bisnis itu kan besar. Semakin dia besar semakin kompleks juga masalahnya sehingga diperlukan suatu strategik yang baru ya. Nah, di sini banyak perusahaan juga saat ini memiliki Chief Strategy Officer atau bisa disingkat dengan CSO, bukan CEO ya, tapi CSO. Jadi CSO ini adalah merupakan orang yang memang dia fokus, dia expert di dalam merumuskan strategi. Ini penting sekali dalam perusahaan karena maju mundurnya perusahaan ini apabila strateginya itu bagus, tepat, ya ditentukan oleh strategi. Sehingga apa yang nanti akan lakukan ke depannya, nah ini perlu ada perencanaan yang matang, strategi yang matang. Nah di sini tentu saja seorang CSO ya ini harus punya sifat kepemimpinan, di mana dia harus bisa menjadi panutan ya. Panutan ini adalah hal yang utama, modal bagi dia untuk para bawahannya itu bisa atau mau mengikuti em, apa yang dia yakini itu sebagai satu kesatuan ya perintah perusahaan agar dilaksanakan. Nah, di sini tentu saja
Dia sebagai penentu juga ya, maju mundur atau kegagalan organisasi. Nah, di sini makanya pemimpin itu harus bisa beradaptasi, harus menjadi model yang baik selama periode yang memang dia sebagai CSO di perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya, em, lalu bagaimana ya memproses manajemen strategik ini? Nah, strategic manajemen ini proses terdiri atas 3 tahap. Pertama ada formulasi. Formulasi itu berarti kalau dalam dunia sains berarti dia meracik bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam satu wadah ya, dan diharapkan ya formulasi yang dia ciptakan itu menjadi penemuan atau menjadi em, formulasi yang memang untuk bisa bermanfaat gitu ya, dengan menyatukan berbagai elemen-elemen atau partikel-partikel yang dibutuhkan gitu. Nah, lalu selain strategi formulasi, di sini yang kedua ada strategi implementasi dan strategi evaluation. Kita membahas satu persatu dulu. Strategi formulation ini adalah bab yang paling awal ya dalam manajemen strategi dalam konsepnya. Di sini mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi. Kita masuk ke visi misi dulu. Visi misi itu bisa dikatakan sebagai tujuan jangka panjang visi, dalam misinya itu adalah bagaimana cara mendapatkan tujuan tersebut. Nah, sehingga ini perlu dikembangkan visi misi ini agar menjadi formulasi strategi yang sesuai dengan perusahaan tersebut atau yang diinginkan ya oleh perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi kesempatan ya dan ancaman dari eksternal organisasi. Nah, di sini tentu saja bagaimana nanti kesempatan dan ancaman itu dia bisa mengidentifikasikannya gitu ya. Sepertinya ini sama dengan SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan threat ya. Nah, di situ kita akan harus menganalisis apa nih yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kesempatan, lalu apa yang menjadi ancaman dan juga kelemahan gitu ya. Baik di sini dikatakan bahwa ada kelemahan internal ya. Nah, nanti ini akan menciptakan tujuan jangka panjang. Nanti memulai strategi alternatif dan juga bisa memilih strategi khusus untuk dicapai. Sehingga ini perlu analisis formulasi yang jelas dimulai dari visi misi. Yang kedua adalah strategi implementation. Ini tentu saja penerapan ya. Bagaimana di sana nanti mencakup pengembangan budaya sportif strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Nah, ini makanya dirumuskan harus punya biaya ya. Kalau kita mau melakukan satu langkah dalam perusahaan ya tentu saja harus ada biaya juga yang dikeluarkan. Selanjutnya, nanti setelah kita implementasikan, kita bergerak untuk melaksanakan strategi yang sudah diformulasikan tersebut. Setelah selesai strategi tersebut, maka ada evaluation. Evaluation ini adalah tahap final ya dalam manajemen strategik. Nah, 3 aktivitas fundamental evaluasi strategi ini harus mencakup 3. Pertama, dia bisa meninjau faktor baik di dalam internal ataupun di luar dan disebut dengan eksternal. Yang kedua, ini mengukur kinerja. Jadi dia juga bisa dengan bisa melihat bagaimana nih kinerjanya gitu ya. Nanti dievaluasi apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi atau belum. Yang ketiga, nah kalau apabila ada hal-hal yang memang eh, misalnya disebut dengan ada permasalahan ataupun ada kendala, nah ini bisa dievaluasi kembali untuk nanti dikorektif ya, mengambil tindakan korektif. Baik, selanjutnya di sini ada intuisi dan analisis. Nah, sebenarnya intuisi dan analisis ini teman-teman, ini sangat penting ya dalam pembuatan keputusan strategi yang baik. Ini satu bab juga yang sangat penting. Secara khusus berguna dalam membuat keputusan pada situasi dengan ketidakpastian yang besar atau presiden yang kecil. Gitu. Nah, analisis ini sebagian besar organisasi ini dapat memanfaatkan manajemen strategik yang berdasarkan pada pengintegrasian intuisi dan analisis pengambilan keputusan.
melengkapi satu dengan yang lain. Intinya, proses manajemen strategik itu adalah usaha. Ya, usaha untuk menduplikasi apa yang ada dalam pikiran orang yang hebat atau intuitif disebutnya yang mengetahui bisnis serta mengasimilasi serta mengintegrasikan pengetahuannya menggunakan analisis dalam formulasi strategi yang efektif. Jadi, kesimpulannya dalam slide ini, seorang CSO itu dia harus mempunyai intuitif yang hebat. Semakin besar perusahaan tersebut, intuitifnya juga harus semakin cerdas, harus semakin maju. Dia punya intuitif yang hebat. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini biasa digunakan strategi-strategi ke depan ini harus matang gitu. Ini harus bisa membuat perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang maju. Ya, kalau bisa, kalau dalam istilah itu dia pembina out of the box sehingga nanti dia bisa eh, maju bersama-sama dengan perusahaannya. Dan ini juga membutuhkan berbagai banyak elemen, termasuk kerja tim, juga termasuk berbagai dia harus mendapatkan berbagai banyak informasi ya untuk merumuskan langkah-langkah apa yang seharusnya dibuat dalam strategi perusahaan tersebut. Em, nah, di sini ada bisa juga dia juga harus bisa beradaptasi. Selain intuitif, analisis, dia harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Kenapa? Ini agar dapat bertahan. Ya, bertahan. Semua organisasi harus mengidentifikasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategik bertujuan membuat organisasi beradaptasi secara efektif ya untuk berubah itu. Karena kan semakin sekarang ini ya semakin beda. Semakin maju ya semakin juga beda juga ya perkembangan zaman teknologi dan hal-hal seperti itu tentu dibutuhkan adaptasi. Nah, di sini di slide ini ada 3 pertanyaan penting ya untuk dijawab dalam mengembangkan rencana strategik. Pertama, kita harus mengetahui posisi di mana sih kita sekarang. Perusahaan kita posisinya di mana? Nah, kemudian yang kedua, lalu kita akan pergi kemana gitu ya? Perusahaan ini akan dibawa kemana? Yang ketiga, bagaimana cara kita menuju ke sana? Ini teman-teman, 3 pertanyaan ini sangat penting untuk sebaiknya kita memulai atau memformulasikan perencanaan strategik tersebut. Nah, ini adalah langkah yang untuk menyadarkan kita sebagai perencana strategik seharusnya kita mulai dari mana. Kadang kan kita juga bingung ya, itu strategi mana ya, apa ya. Nah, makanya kita harus paham dulu di mana ini posisi kita sekarang. Lalu kemana kita akan pergi, bagaimana cara kita menuju ke sana. Ini saya rasa 3 pertanyaan ini akan memancing atau memantik kita untuk berpikir merumuskan strategi selanjutnya. Nah, di sini banyak ya organisasi melakukan pertemuan formal semi tahunan untuk mendiskusikan dan memperbarui visi misi, kesempatan, ancaman, kekuatan, kelemahan, strategi, tujuan, kebijakan, dan kinerja perusahaan. Pertemuan-pertemuan ini umumnya merupakan permis acuan dan disebut perlakuan kembali atau retreats. Nah, jadi karena ya tadi perkembangan zaman tidak bisa kita mengelak dari perubahan-perubahan tersebut. Jadi harus ada retreat lagi, retreat lagi. Bisa jadi visi misi awal akan berubah ya menjadi visi misi baru. Ya karena apa? Karena adanya adaptasi tadi. Kita harus bisa beradaptasi. Ya. Oke, selanjutnya manfaat. Tentu saja dalam bab manajemen strategik ini pasti ada manfaat. Semua ilmu ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya ini membuat organisasi itu bisa lebih proaktif ya daripada reaktif. Jadi dalam membentuk masa depannya sendiri, proaktif itu dia akan terus melakukan kemajuan-kemajuan ketimbang dia merasakan apa yang sebenarnya terjadi begitu ya berlarut-larut kemudian akhirnya tidak bisa mengembangkan bagaimana nih perusahaan ini harus ke depannya. Hal tersebut ini memungkinkan eh organisasi untuk memulai dan mempengaruhi ya, bukan hanya merespon aktivitas dan oleh karena itu dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Nah, secara historis, ini keuntungan utama dari manajemen strategik itu telah membantu organisasi untuk mau memformulasikan melalui penggunaan pendekatan yang tentu saja harus sistematis, harus masuk akal atau logis, harus rasional terhadap pilihan strategik.
Nah, ini ditekankan terutama harus kepada proses ya, bukan kepada keputusan atau dokumen. Ya, ini semua harus berproses. Komunikasi itu juga adalah kunci ya, kunci dalam penerapan manajemen strategik. Keuntungan terbesar dari manajemen strategik adalah kesempatan yang diberikan proses untuk memberdayakan individu. Itu ya. Dan juga ada manfaat keuangan dan non keuangan. Ini manfaat keuangan ya tentu saja bisa meningkatkan keuntungan ya. Lagi-lagi kalau perusahaan memang kan tujuannya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian dan juga bisa meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Jadi disebutnya perusahaannya nggak tahu arah gitu ya. Tidak apa ya, tidak jelas begitu ya. Nah, kalau dengan adanya strategik ini kan jelas gitu. Kemudian ada juga selain manfaat keuangan, ada manfaat non keuangan ya. Pertama, dia bisa meningkatkan komunikasi ya, memperdalam atau meningkatkan pemahaman ya, komitmen yang lebih besar dan juga hasil yang diinginkan. Nah, baik, alhamdulillah sudah selesai materi manajemen strategik yang untuk pertemuan satu awal sekali. Jadi tadi kita sudah banyak membahas sebagian besarnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa juga memancing Anda untuk lebih paham lagi mengenai manajemen strategik. Pertama, bagaimana perusahaan mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan. Yang kedua, apakah manajemen strategik dan perencanaan strategi ini adalah istilah yang sama? Ya, jelaskan apakah tiga tahapan dalam manajemen strategik, tahapan mana yang lebih analitis, manakah yang paling bergantung dalam pemberdayaan untuk kesuksesan, dan manakah yang paling bergantung pada statistik. Justifikasi jawaban Anda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak perusahaan bergerak secara cepat dari pengembangan visi dan misi untuk merencanakan strategik alternatif? Lalu buatlah alasan mengapa tujuan sangat penting ya untuk kesuksesan organisasi. Oke, dan ini adalah pertanyaan selanjutnya. Definisikan dan berikan contoh istilah kunci dalam manajemen strategik. Slide 9. Ya, jadi tadi slide 9 yang ini tolong dijawab begitu ya. Silahkan bisa dikirimkan ya melalui um, Telegram yang sudah kita sepakati bersama. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.